Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mulai mengkaji kitab Fathul Qorib yang insya Allah ini adalah untuk bab pertama ya. Di sini tampak di layar yaitu Kitabul Ahkamit Toharoti. Jadi ini adalah kitab ya kan, yang menjelaskan tentang hukum-hukum sesuci. Ya. Jadi saya akan membacakan kitab Fathul Qorib. Nanti akan kita bahas untuk keterangan tarkibnya, i'rabnya di video pada kali ini. Nah, ini saya sudah rangkumkan di dalam file dan insya Allah nanti akan kita baca secara rutin ya. Seperti ini. Nah ini. Jadi Kitabu Ahkamit Toharoti. Kenapa dibaca Kitabu Ahkamit Toharoti? Itu ada menyimpan mubtada yang makhdhuf. Ini sebelum kitabu itu ada kalimat hada, di mana kalimat hada ini menjadi mubtada yang bermakna ini, atau bahasa Jawa itu iki. Kalau dibaca begini, hada kitabu utawi, ini mubtada ya, utawi iki iku kitab ahkamit toharoti. Jadi ini bisa dijadikan mudhof. Lah ini mudhof ilaih ya kan? Dan juga sekaligus menjadi mudhof, ini mudhof ilaih. Jadi ini susunan jumlah idhofah. Gitu ya. Ini saya ulas satu persatu dulu. Kitabu ini dari kata apa? Kataba yaktubu. Ini ya kan? Kitabu ahkamit toharoti utawi iki ikulah kitab kang nerangno hukum-hukum sesuci. Lah sekarang kita kupas ahkam. Ahkam ini adalah jamak dari kata hukmun, ikut wazan af'alun. Ahkamun gitu ya, wazannya itu disorof af'alun. Lah at-toharoti dari kata tohuro yathuru. Ini kalau ditasrif dalam ilmu sorof ya. Jadi ini adalah kitab yang menjelaskan beberapa masalah hukumnya sesuci. Wal kitabu, lah ini wawunya itu wawu ibtida. Wal kitabu lan utawi kitab. Kenapa dibaca bu? Lah ini kalimat isim yang ada alnya berarti isim ma'rifat. Wawunya wawu ibtida, wal kitabu lan utawi kitab. Itu ya, ini utawi ini mubtada. Utawa gini, wal kitabu lan utawi kang aran kitab lughatan. Lah ini dijadikan tamyiz, ini sebelumnya menyimpan ya, menyimpan harfu jarin makhdhuf di sini. Aslinya itu fi lughatin. Karena ini fi-nya itu dibuang menjadi lughatan. Lughatan tapi takdiron dengan makna tetap. Jadi lughatan tetap ing dalem coro lughah, coro bahasa. Iku masdarun, masdar.
ya. Bimakna, lah ini aslinya itu bimakni karena ini istilahnya itu ada harfu jarin yang majrurun. Ini jarnya itu dikira-kirakan karena ini ada huruf ilat di sini, ya kan? Bimakna sebab makna bimakna dhomi. Kelawan nganggo makna dhomi wal jam'i lan tegese nganggo maknane jam'i. Kumpul maksudnya adalah kumpulan. Jadi kitab secara bahasa itu adalah satu kumpulan. Begitu, ya. Banjur wastilahan. Nah, ini juga sama. Ini sama seperti lughotan. Aslinya tuh wafi istilahin karena ini fi-nya dibuang atau makhdhuf. Nah, ini istilah itu dari wazan ikut ifta'ala. Istolaha yastolihu gitu ya. Wawunya itu juga wawunya ngatof kepada wal kitabu. Wawunya ngatof ke wal kitabu. Jadi bacanya wastilahan utawi kang aran kitab secara istilai. Nah, gitu ya. Iku ismun aran atau jeneng. Nah, ini nakiroh, tidak ada alnya, berarti ini isim nakiroh. Dibacanya tanwin. Iku ismun aran. Li jinsin, lah ini lamnya itu lam li milki, maknanya itu kedue. Li jinsin kadue jenis minal ahkami. Nah, ini aslinya itu min al ahkami. Ini hamzahnya itu hamzah wasol, bacanya itu minal ahkami. Kenapa dibaca mi? Karena ini ada harfu jarin. Ini apa jenis ini? Majrur. Jadi susunan jar majrur, ini harfu jarin, ini majrurun bi harfi jarin. Jadi kita harus tahu susunan dalam kalimat ini, ya. Ini susunan jar majrur kah atau ini susunan jumlah idhofah kah? Itu. Jadi kita memprediksi susunan itu supaya kita bisa tahu baca terkibnya. Amal babu. Nah, ini ada alnya isim ma'rifat berarti ama. Ini adalah menjadi mubtada. Ama babu anapun utawi bab iku fa ismun, aslinya seperti karena ini hamzah wasol lagi. Fasmun aran linauin kadue. Lah ini lamnya itu juga sama seperti li jinsin tadi, lamnya lam li milki. Lah ini karena lamnya termasuk harfu jarin, ini nauin jadi dibaca majrur karena ini isim nakiroh jadi ditanwin linauin kadue werna. Mimma dari susunan min dan ma, mimma saking barang. Nah, dakhola kang manjing opo ma. Dakhola ini fi'il madhi yang mana fi'il itu butuh fa'il. Nah, fa'ilnya kembali ke ma ini. Nah, ini mimma ini adalah isim mausul. Nah, ini butuh silah mausulah. Jadi dakhola kang mlebu. Lah ini tandanya silah mausulah kang manjing. Opo sing manjing? Ma. Manjing neng di. Lah ini jadi dorof ya. Dorof makan, dorof zaman. Dorof itu ada dua. Lah ini tahta dalika. Kalau tahta itu artinya di bawah, berarti dorof makan. Tahta dalika ini mabni ya, tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa dirubah tahtu atau tahti ya. Ini tahta bacanya. Dalikal jinsi. Nah, tahta dalikal jinsi ing dalem ngisore mengkono-mengkonone jenis. Jadi seperti itu. Nah, ini masih banyak lagi yang akan kita bahas, tapi pelan-pelan dulu.
Saya jelaskan sedikit demi sedikit biar. Nah ini asli kitabnya. Wal kitabu lughatan masdarun bi ma'na dhammi wal jam'i wastilahan ismun li jinsin minal ahkami. Amal babu fasmun linauin mimma dakhala tahta dalikal jinsi. Artinya kitab ini akan membahas hukum-hukum taharah atau sesuci, di mana kata kitabu ini merupakan bentuk masdar yang secara lughat atau secara bahasa ini yang bermakna himpunan atau kumpulan. Sedangkan menurut hukum, menurut istilah, secara istilahnya itu adalah nama benda sejenis hukum. Adapun yang dimaksud dengan bab adalah nama jenis atau bagian daripada kitab tersebut. Nah ini kitab aslinya. Terus ini saya berbesar saya bahas yang kalimat sedikit-sedikit ini. Nah ini tarkibnya, ini lanjutannya. Jadi di video bagian yang pertama ini adalah bab toharoh. Kita lanjutkan untuk bagian yang kedua seperti ini. Ini aslinya bab kedua. Wa toharotu, toknya itu di fathah, bi fathhi to'i lughatan an-nadhafatu. Amma syar'an fa fiha tafasiru kasiratun minha qaulihim fi'lu ma tustabahu bihi as-sholatu ay min wudu'in wa ghuslin wa tayamumin wa izalatu najasatin. Seperti itu ya. Nah ini tarkibnya bagaimana? Wat toharatu. Nah kenapa wat toharatu? Nah ini adalah bentuk kalimat isim ma'rifat, di mana isim ma'rifat ini ada alnya, dan juga di awal kalimat kalau ada isim ma'rifat di awal kalimat ini menjadi kedudukannya menjadi mubtada. Ini mubtada. Lah wawunya itu wawu ibtida. Terus kalau tarkibnya wat toharatu. Wat toharatu lan utawi kang aran sesuci atau bebersih bi fathin, bi fathi to'i, bukan bi fathin. Ini jumlah idhofah ya. Jumlah idhofah. Jadi kalau menemukan satu kalimat jumlah idhofah itu tidak ditanwin ya. Ini bi fathi to'i, kelawan dan fathah to'e. Ini toknya ini. Lughatan, lagi-lagi ini lughatan ini membuang huruf jar fi. Di sebelumnya lughatan ini ada huruf jar fi sebetulnya, tapi dibuang akhirnya ditamyiz lughatan ing dalem. Tetap ing dalem cara bahasa iku an-nadhafatu. Nah, artinya an-nadhafatu itu kebersihan dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Jawa itu bebersih. Lah, an-nadhafatu ini menjadi khobar daripada mubtada at-toharatu. Jadi setiap mubtada butuh yang namanya khobar, ya kan? Wa amma syar'an lan anapun ing dalam secara syariat, syara iku fafiha. Lah ini juga menjadi khobar daripada amma syar'an. Nah, amma syar'an ini juga wawunya ini atofnya kepada lughatan. Jadi bacanya sama. Aslinya itu wa amma fi syar'in begitu. Karena ini wawunya atof ke lughatan dan syar'an ini membuang huruf jar, akhirnya dibaca tamyiz wa amma syar'an anapun utawi ing dalem secara syariat iku fafiha. Lah ini ada berapa kalimat ini? Fa 1, fi 2, ha domir 3. Jadi di dalam kalimat fafiha ini ada 3 kata ya. Ini ada huruf
ada fi huruf jar, ada hak domir. Ini harus kita bisa tahu rinciannya. Fa fiha mongko iku tetep ing dalem. Lah haknya itu domir kembalinya ke muannas. Haknya itu kembali ke muannas. Di sini dikembalikan ke at-thaharatu karena ini ada tak marbutoh muannas. Nah, ini kembalinya kepada muannas juga. Iku fa fiha tetep ing dalem at-thaharah tafasiru. Lah ini jamak ya dari kata tafsir. Makanya kita artikan di sini itu piro-piro atau beberapa. Tafasiru utawi. Lah ini khobarnya itu khobar muqaddam, ini mubtada'nya itu mubtada' muakhor. Jadi setiap saya katakan tadi mubtada' itu butuh khobar, tapi bisa juga posisi khobarnya itu di depan. Seperti ini tadi, wat-thaharatu, ini mubtada'nya di depan, ini khobarnya di belakang. Tapi ada juga sebaliknya. Kadang-kadang fa fiha, lah ini seperti ini kalimat. Ini khobarnya di depan, mubtada'nya di belakang. Namanya mubtada' muakhor. Tafasiru kasirotun. Nah, utawi piro-piro penafsiran kasirotun kang akeh. Jadi ini istilahnya itu jamak yang mana ini kasirotun, menunjukkan satu makna yang banyak juga. Jadi ini menjadi sifatnya tafasir gitu ya. Jadi karena ini menjadi mubtada'nya mubtada' muakhor daripada fafiha, jadi kita harus tahu kedudukan daripada kalimat ini. Lanjut minha, min itu ada kalimat asalnya, hak itu domir, lah haknya itu domir kembalinya ke muannas. Kalau hu itu mudakar, lanang, lah muannas itu wedok. Minha iku tetep setengah ing dalem, haknya kembali ke muannas yang terdekat mana? Sret, tafasir lah kulu jam'in muannasun. Jadi setiap kalimat yang jamak itu dihukumi muannas sehingga hak ini kembalinya ke tafasir yang terdekat ya. Minha iku tetep saking tafasiru kasirotun qauluhum utawi, lah ini juga menjadi mubtada' muakhor daripada khobarnya minha. Qauluhum utawi, dawe ulama, fi'lu ma rupane, lah ini menjadi badal. Rupane, fi'lu ma rupane barang. Ma-nya ini adalah isim mausul, makanya isim mausul itu butuh silah mausulah. Jadi fi'lu ma nglakoni perkara, melakukan sesuatu, tustabahu kang den wenangake atau yang diperbolehkan. Ini menjadi istilahnya itu mausul, silah mausulah daripada ma ini, tustabahu. Jadi itu majmuk, dalam bahasa Indonesia itu majmuk, kalimat majmuk. Aslinya tastabihu, jadi tustabahu, diperbolehkan, dalam bahasanya seperti itu. Yang diperbolehkan apa? Nah, bihi, baknya ini bak sababiyah. Ini ditandai dengan sin seperti ini. Bihi sebab melakukan ma kemang. Jadi sing sebab musababe nglakoni ma iki mang, apa jeneng ma iki dimaksud itu an-nadhafah, apa sing dimenangake as-sholatu, nglakoni salat. Jadi suatu perkara yang bisa membolehkan kita untuk mengerjakan sholat itu adalah ma. Lah ma ini kembalinya kepada an-nadhafatu atau at-thaharatu.
Nah, ini adalah satu penjelasan akhirnya ditafsiri. Lah ini ai itu tafsiriyah, tafsiriyah min wuduin bayane. Lah ini bayane ya. Bayane itu penjelasannya dari tafsiriyah ini min wuduin saking perkara wudu wa ghuslin. Lah ini lan mandi wa tayamumin lan tayamum wa izalatu najasatin. Nah, ini ini bisa dibaca wa izalatu najasatin menjadi jumlah idhofah atau wawunya dikembalikan atof ke sini jadi wa izalati najasatin. Boleh-boleh saja. Jadi kita harus tahu ya cara bacanya. Jadi setiap baca kitab itu ada alasannya. Kenapa dibaca tanwin, kenapa dibaca rofa, kenapa dibaca jer. Lah, ini ada alasannya. Jadi seperti itu. Ini yang saya tadi sudah baca. Sekarang kita mungkin akhiri video ini, akan kita lanjutkan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, nanti masih banyak lagi yang materi-materi yang akan kita bahas. Tadi bahasanya sampai di sini ya. Alkitabu ahkamu toharoti ya. Wal kitabu lughatan masdarun bimana dhomi wal jam'i. Wastilahan ismun li jinsin minal ahkami. Amal babu fasmun linawin mimma dakhala tahta dalikal jinsi. Wa toharatu bi fathi ta'i lughatan an-nadhafatu. Wa masyar'an fa fiha tafasiru kasiratun. Minha qaulihim fi'lu ma tustabahu bihi as-sholatu. Ai min wudu'in wa huslin wa tayamumin wa izalati najasatin, atau dibaca wa izalatu najasatin, boleh-boleh saja. Amat tuharotu bidomi. Nah, ini toknya itu di doma, bidomi, toknya yang di doma. Fasmun libaqiyatil ma'i. Jadi seperti itu ya. Untuk video kali ini semoga bermanfaat dan nanti akan kita lanjutkan untuk video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.